Mencekam pejuang Palestina tembak jatuh drone rezim Zionis hingga hancur begini. Sebuah pesawat tak berawak rezim Zionis jatuh di wilayah utara Al-Khalil. Media Palestina pada hari Rabu kemarin mengatakan drone Israel ditembak jatuh selama konflik dengan pemuda Palestina di kota Beit Amer di wilayah utara Al-Khalil. Rincian jatuhnya drone itu belum diumumkan oleh Israel. Media berbahasa Ibrani melaporkan 2 tentara Zionis terluka menjadi korban dalam konflik di selatan Masjid Al-Aqsa. Selain itu, bus Zionis juga dilempari batu oleh pemuda Palestina di timur Kalkia. Beberapa tentara Zionis menjadi korban atas tanggapan dan juga kesyahidan seorang balita dan seorang pemuda yang dihabisi Zionis. Menurut laporan media Palestina, balita Palestina itu gugur akibat penggunaan gas air mata oleh tentara Israel dalam konflik di Kafr al-Kab di utara Al-Quds. Sebelumnya, seorang pemuda Palestina yang berusia 18 tahun juga menjadi korban dari keganasan Israel tersebut. Selama beberapa pekan terakhir, tentara Zionis mengintensifkan operasi militernya terhadap tepi barat, terutama di 2 wilayah Jenin dan juga Nablus, demi mencegah intifada baru Palestina di tepi barat. Hal ini membuat para pemuda dan pejuang Palestina geram hingga menyebabkan drone milik rezim Zionis ditembak jatuh hingga hancur dan tak berfungsi dan gagal menyerang Palestina dari udara. Hamas bikin Israel ketakutan, drone tempur tidak bisa jamin keamanan rezim Zionis hingga kapanpun. Juru bicara resmi gerakan Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis tidak akan dapat menjamin keamanan rezim agresor ini dengan menggunakan drone bersenjata. Menurut situs berita Shahab, Abdul Latif Al-Qanu, juru bicara resmi gerakan Hamas pada hari Selasa mengatakan bahwa penggunaan drone di tepi barat oleh rezim Zionis hanya memicu ketegangan kriminal yang berbahaya, yang menunjukkan tingkat teror dan juga kegagalan dari para pemimpin rezim ini terhadap operasi pemuda perlawanan Palestina. Tindakan Zionis ini adalah upaya putus asa tentara dan pemukim Zionis yang tidak akan mampu memadamkan api perlawanan bangsa Palestina, kata Al-Qanu. Semua alat pembunuhan dan teror yang digunakan Israel terhadap bangsa Palestina tidak akan membawa keamanan apapun, tegasnya. Jadi bersiaplah bagi rezim Zionis untuk menghadapi seluruh kekuatan muslim yang akan bersatu menghabisi Zionis penjajah ini. Juru bicara Hamas juga memperingatkan bahwa pesawat tak berawak rezim Zionis tidak akan bisa membuat agresor mencapai tujuan jahatnya terhadap bangsa dan juga tempat-tempat suci Palestina. Al-Qanu meminta rakyat Palestina untuk terus berdiri tegas menghadapi Israel untuk mengusirnya dari tanah mereka dan mengambil kembali hak-hak mereka yang sah. Tentara Israel baru-baru ini telah menggunakan drone bersenjata di jalur Gaza dan wilayah udara tepi barat, terutama Jenin dan juga Nablus. Diketahui Jenin adalah neraka bagi Israel karena semua kekuatan Palestina berada di sana, sehingga Israel mulai ketakutan dan masih minta bantuan sana-sini kepada barat dan khususnya Amerika. Serang Suriah, pasukan Rusia tembaki jet tempur Israel dengan S-300. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia menembaki jet tempur Israel menggunakan sistem rudal anti pesawat canggih S-300. Peristiwa itu terjadi pada saat Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di barat laut Suriah pada bulan Mei. Insiden itu pertama kali dilaporkan oleh stasiun televisi Channel 13 seminggu setelah serangan pada 13 Mei, di mana IAF membom beberapa sasaran di dekat kota Mashaf di barat laut Suriah. Itu adalah insiden satu kali saja, kata Gantz
pada konferensi yang diselenggarakan oleh Channel 13. Jet kami bahkan tidak berada di daerah itu, tambah Gantz membenarkan laporan asli yang mengklaim radar S-300 tidak pernah berhasil mengunci jet Israel yang meninggalkan daerah itu dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pilot. Tetapi Gantz menekankan, saya pikir situasinya stabil sekarang seperti dikutip dari Time of Israel. Insiden itu menandai penggunaan pertama S-300 terhadap IAF di Suriah. Karena baterai S-300 Suriah dioperasikan oleh militer Rusia dan tidak dapat ditembakkan tanpa persetujuan mereka, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel. Israel telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah selama perang saudara pecah di negara itu dan sejak itu menargetkan apa yang dikatakan sebagai pengiriman senjata menuju kelompok teror Hizbullah Lebanon yang didukung Iran dan situs terkait Iran lainnya. Israel dilaporkan telah melakukan banyak serangan udara di Suriah sejak insiden Mei. Daerah Masyaf diperkirakan digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran serta telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Citra satelit yang diambil setelah serangan menunjukkan bahwa fasilitas bawah tanah telah hancur total. Konfirmasi Gantz datang di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas rencana Moskow untuk menutup badan Yahudi di negara itu. Israel mendapati dirinya berselisih dengan Rusia karena semakin mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia sambil berusaha mempertahankan kebebasan bergerak di langit Suriah yang sebagian besar dikendalikan oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Rusia membentuk apa yang disebut hotline dekonfliksi untuk menjaga agar kedua pihak tidak terjerat dan secara tidak sengaja bentrok di Suriah. Pada tahun 2018, Rusia memberikan sistem pertahanan udara S-300 yang canggih kepada militer Suriah secara gratis, mentransfer 3 batalion dengan masing-masing 8 peluncur ke rezim Assad meskipun ada keberatan yang keras dari Israel dan Amerika Serikat. Pengiriman sistem S-300 Rusia ke Suriah menyusul jatuhnya pesawat mata-mata Rusia oleh pasukan Suriah yang merespons serangan Israel di wilayah udara Suriah. Rusia menyalahkan Israel atas insiden itu yang menewaskan 15 awak. Israel dan sekutunya selama bertahun-tahun telah melobi Rusia untuk tidak memberi Suriah dan pemain regional lainnya sistem S-300 dengan alasan bahwa itu akan membatasi kemampuan Israel untuk menetralisir ancaman termasuk oleh Hizbullah. Selain menyediakan pertahanan udara bagi Suriah, Moskow juga memelihara sistem pertahanan udara S-400 yang canggih untuk melindungi asetnya sendiri di Suriah, tetapi tidak pernah menggunakannya kepada pesawat Israel.